Halo, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Domingus Aprian Yunandar dengan NPM 2156021001. Kelasnya M. Di video kali ini kita akan mereview materi dari buku Srianto dengan dosen mata kuliah Bahasa Indonesia Siska Megadiana, SPD, MPD. Jika sudah menonton videonya, silakan tulis di kolom komentar. Kalau masih bingung dengan materinya, silakan bertanya. Dan jangan lupa, silakan like, comment, and subscribe. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi, kata, kalimat, dan sebagainya dalam tulisan, huruf-huruf, serta penggunaan tanda baca. Dalam ejaan tidak terdapat kaidah pemilihan kata atau penyusunan kalimat. Pada kenyataannya, banyak orang yang salah dalam memahami ejaan. Dalam hubungan ini, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau sering disingkat menjadi EYD. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa Indonesia yang penggunaannya sesuai dengan situasi komunikasi. Sedangkan bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa Indonesia yang penggunaannya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kaidah bahasa Indonesia itu meliputi tata bunyi, tata bentuk kata, tata kalimat, dan tata tulis. Tata tulis itulah yang disebut ejaan. Berbahasa Indonesia yang baik adalah berbahasa Indonesia yang disesuaikan dengan situasi atau konteks. Dapat berupa lawan bicara, tempat pembicaraan, dan sebagainya. Misalnya menggunakan kata Anda apabila berbicara dalam acara formal dan menggunakan kata kamu apabila dalam acara informal. Sejak bahasa Indonesia masih bernama bahasa Melayu, sudah ada ejaan yang berlaku sesuai dengan nama penulisnya. Ejaan yang berlaku pada zaman Belanda itu bernama ejaan Van Ophuijsen. Ejaan yang mulai berlaku sejak tahun 1901 itu terdapat dalam kitab logat Melajo setelah Indonesia merdeka. Disusunlah ejaan baru yang merupakan perbaikan ejaan Van Ophuijsen. Ejaan itu diberi nama ejaan Republik atau ejaan Sewandi. Tampaknya pemilihan nama ejaan Republik dikaitkan dengan peristiwa sejarah kemerdekaan negara kita, dan pemilihan nama ejaan Sewandi dikaitkan dengan nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu, yaitu Mr. Sewandi. Ejaan Sewandi mulai berlaku tahun 1947. Ya, contoh berikut. Setiap pergantian ejaan tentu ada perubahan. Di bawah ini diberikan contoh perubahan dari zaman ejaan Van Ophuijsen, ejaan Republik, sampai ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Berikut contohnya. Ada kata Ophuijsen, Republik, dan EYD. Dalam praktik berbahasa kita masih sering menemukan tulisan Jumat, doa, dakwah, atau maaf. Dalam ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan terdapat tanda apostrof yang sering disebut tanda koma di atas. Namun tanda apostrof atau tanda penyingkat itu hanya dipakai untuk menuliskan kata dalam bahasa seni atau bukan ragam tulis resmi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam bahasa Indonesia tidak ada kata baku yang ditulis dengan tanda apostrof atau tanda koma di atas. Perlu diingat bahwa ejaan digunakan untuk mengatur tata cara penulisan dalam bahasa Indonesia. Selain ejaan, ada pedoman yang mengatur tata cara alih aksara. Salah satu pedoman alih aksara itu adalah pedoman alih aksara Arab Latin. Tata cara alih aksara Arab Latin itu diatur dengan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 158 tahun 1987. Apa persamaan dan perbedaan antara pedoman ejaan dan pedoman transliterasi Arab Latin? Persamaannya adalah
bahwa baik pedoman ejaan maupun pedoman transliterasi sama-sama mengatur cara penulisan dengan huruf Latin. Perbedaannya adalah bahwa ejaan bahasa Indonesia mengatur tata cara penulisan dalam bahasa Indonesia, baik yang menyangkut penggunaan huruf, penggunaan angka dan lambang bilangan, penulisan kata, penulisan unsur serapan, maupun penggunaan tanda baca. Ejaan bahasa Indonesia mengatur penulisan dalam bahasa Indonesia, sedangkan pedoman transliterasi mengatur penulisan bukan bahasa Indonesia. Penulisan kata atau istilah yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia diatur dengan ejaan. Huruf yang digunakan dalam bahasa Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu huruf konsonan dan huruf vokal. Jumlah huruf konsonan ada 26 huruf dan huruf vokal ada 5 huruf. Di samping itu terdapat 3 diftong, yaitu ai, au, oi, dan 4 gabungan huruf konsonan, yaitu kh, ng, ny, dan sy. Orang sering melakukan kesalahan pula ketika membaca ac dan wc. Kebanyakan orang membaca singkatan itu dengan AC dan WC. Seharusnya kedua singkatan itu dibaca AC dan WC. Di atas telah disebutkan bahwa bahasa Indonesia terdapat 4 gabungan huruf konsonan, yaitu KH, NG, NY, dan SY. Penggunaan gabungan huruf konsonan selain itu tidak baku, kecuali nama. Di bawah ini ada contohnya. Pemakaian huruf kapital yang sudah diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Lebih dari 10 kaidah pemakaian huruf kapital yang tercantum dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Namun tidak semua menimbulkan masalah. Oleh karena itu, pada bagian penggunaan huruf kapital ini akan dibahas penggunaan huruf kapital yang menimbulkan masalah. Berikut contohnya. Nama jabatan yang tidak diikuti nama orang, instansi, atau tempat ditulis dengan huruf awal kapital jika nama jabatan itu dapat dipastikan sebagai pengganti nama orang tertentu. Salah satu kaidah penggunaan huruf kapital adalah bahwa huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama jabatan yang tidak diikuti nama orang, instansi, atau tempat ditulis dengan huruf awal kapital jika nama jabatan itu tidak dapat dipastikan sebagai nama pengganti nama orang tertentu. Salah satu kaidah penggunaan huruf kapital adalah bahwa huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Berikut contohnya. Kata-kata seperti pulau, sungai, dan danau pada kalimat di bawah ini ditulis dengan huruf kecil. Contohnya ada 3. Dalam ilmu biologi, nama jenis atau spesies tanaman memiliki nama latinnya. Artinya untuk mengetahui nama jenis atau bukan, kita dapat melihat nama latinnya. Jadi nama tanaman yang ada nama latinnya termasuk nama jenis. Oleh karena itu, nama jenis tersebut ditulis dengan huruf kecil walaupun mengandung nama geografi. Berikut contohnya di bawah ini. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan telah mengatur penulisan gabungan kata. Dalam pedoman itu dinyatakan bahwa unsur terikat atau unsur yang tidak dapat berdiri sendiri ditulis serangkai. Di bawah ini beberapa contohnya. Kata depan. Kata depan yang sering salah dalam penulisan adalah kata depan di dan ke. Dulu sebelum PUEBI diberlakukan, kata depan di dan ke tidak dipisah. Berikut contohnya. Kata partikel. Partikel yang diatur dalam PUEBI adalah lah, kah, tah, pun, dan per. Pada dasarnya, partikel ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Berikut contohnya. Penulisan singkatan. Singkatan dan akronim sama-sama merupakan bentuk pendek dari sebuah kata atau lebih. Bedanya adalah bahwa singkatan merupakan bentuk pendek dari satu kata atau lebih yang dilafalkan huruf demi huruf. Sedangkan akronim merupakan bentuk pendek dari 2 kata atau lebih yang dilafalkan seperti kata. Di bawah ini berikut contohnya. Contoh kedua dan contoh ketiga.
Penulisan akronim. Penulisan akronim juga dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama, penulisan akronim yang terdiri dari huruf-huruf awal, baik nama diri maupun bukan nama diri. Penulisan akronim kelompok pertama. Penulisan akronim juga dapat dikelompokkan menjadi dua. Berikut contohnya dan penjelasannya. Berikut penjelasan kedua beserta contohnya. Penulisan angka. Dalam Poebi yang telah diatur bahwa ada dua cara menuliskan lambang bilangan, yaitu dengan angka Arab dan angka Romawi. Berikut contoh kalimat 1 dan contoh kalimat 2. Penulisan lambang bilangan. Penulisan kata ganti dan sandang. Dalam Poebi diatur penulisan kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya. Yang sering menimbulkan masalah dalam penulisan yaitu adalah kata ganti kau. Penulisan kau lebih banyak salah. Berikut contohnya. Dengan demikian, jelaslah bahwa kau yang ditulis rangkai adalah kau yang berfungsi sebagai bagian predikat. Sedangkan kau yang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya adalah kau yang berfungsi sebagai subjek. Penulisan kata sandang, si, dan sang sudah jelas, yakni ditulis terpisah dari kata berikutnya yang ditulis dengan huruf kecil. Khususnya kata sandang, sang ditulis dengan huruf awal kapital hanya untuk nama Tuhan. Berikut perhatikan perbedaan penulisan dalam kalimat di bawah ini. Tanda titik. Penerapan kaidah tanda titik tidak banyak menimbulkan masalah selain yang dibahas pada penulisan singkatan atau akronim di atas. Namun ada kesalahan yang masih sering ditemukan, yaitu 1. Penggunaan tanda titik pada akhir penomoran yang lebih dari satu angka. Berikut contohnya. Yang kedua, digunakan pada angka atau huruf yang sudah menggunakan tanda kurung. Berikut contohnya. Tanda koma. Kesalahan yang cukup mencolok adalah pemakaian tanda koma untuk memisahkan induk kalimat dan anak kalimat dalam kalimat majemuk, yang anak kalimatnya mengiringi induk kalimat. Berikut contoh dan alasan penjelasannya. Tanda titik koma. Penggunaan tanda titik koma dalam undang-undang itu juga tidak mempertimbangkan apakah pada dalam setiap perincian itu sudah digunakan tanda koma atau belum. Ketentuan itu merupakan ketentuan khusus yang hanya berlaku dalam ragam bahasa peraturan perundang-undangan seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan. Tanda titik 2. Penggunaan tanda titik 2 hingga saat ini kesalahan penggunaan tanda titik 2 banyak dijumpai dalam laporan kegiatan, surat dinas, atau laporan penelitian dalam kasus sebagai berikut. Tanda hubung. Ada sejumlah jenis kesalahan penggunaan tanda hubung, antara lain penggunaan tanda hubung untuk menulis kata ulang, untuk memisahkan tanggal, bulan, dan tahun, untuk memisahkan huruf kecil dan huruf besar dalam sebuah kata, atau untuk memisahkan angka dan huruf dalam satu kata. Berikut contoh di bawah ini. Tanda pisah. Tanda hubung lebih pendek daripada tanda pisah. Berikut contoh penerapan kaidah tanda hubung yang salah. 1. Peperangan itu terjadi tahun 1928 sampai 1930. Dan yang kedua, rapat akan dilaksanakan pukul 8 sampai 12. Tanda tanya. Kaidah tanda tanya hanya dua, yaitu 1. Digunakan pada akhir kalimat tanya, dan 2. Digunakan untuk menandai bagian kalimat yang diragukan. Penerapan tanda tanya untuk kalimat tanya biasa hampir tidak menimbulkan masalah.
Masalahnya kadang-kadang muncul di kalimat tanya itu dalam kutipan langsung. Berikut contohnya. Tanda seru. Tanda seru digunakan untuk ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Namun dalam praktik berbahasa masih sering ditemukan kesalahan penulisan kalimat seru. Berikut contoh kesalahannya itu. Tanda elipsis. Tanda elipsis digunakan untuk menandai kalimat yang terputus-putus atau bagian kalimat yang dihilangkan. Pada umumnya, pemakai bahasa sudah tahu kaidah tersebut. Yang sering salah adalah penggunaan jumlah tanda titik pada tanda elipsis tersebut. Berikut contoh-contoh penggunaan tanda elipsis yang salah dan perbaikannya di bawahnya. Tanda petik. Nama tanda petik dalam ejaan ini yang dimaksud adalah tanda petik 2, sedangkan tanda petik 1 disebut tanda petik tunggal. Tanda petik digunakan antara lain untuk mengapit kutipan langsung, judul puisi, lagu, film, sinetron, serta kata atau istilah yang mempunyai arti khusus. Pada umumnya, tanda kurung hanya dipahami untuk mengapit keterangan tambahan atau penjelas. Perhatikan contoh di bawah ini. Kaidah tentang penggunaan tanda garis miring tidak banyak. Kadang-kadang penggunaan tanda garis miring pada nomor alamat dianggap tidak lazim atau dianggap salah, padahal penggunaan tanda garis miring dalam penomoran alamat tidak salah. Perhatikan contoh di bawah ini dan pembenarannya. Kaidah tanda penyingkat atau apostrof hanya satu, yaitu bahwa tanda apostrof digunakan untuk menunjukkan bagian kata atau bagian angka yang dihilangkan. Berikut contohnya. Dalam pedoman umum PUEBI, kaidah penulisan unsur serapan diatur dalam bab tersendiri. Dalam bab itu terdapat ketentuan umum yang harus diperhatikan dalam pengindonesiaan kata atau istilah asing, yakni bahwa penyerapan diusahakan agar ejaannya diubah sepenuhnya sehingga bentuk Indonesianya dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Berikut beberapa contohnya. Pada contoh di atas dapat dibandingkan kata asing dan Indonesianya. Kata yang baku adalah deskripsi, bukan deskripsi, karena suku pertama bahasa asingnya mengandung huruf E, bukan I. Begitu pula kata stereo, yang benar bukan stereo, karena dekat dengan kata asingnya. Selanjutnya kata akuarium, frekuensi, conduit, dan idealis adalah kata-kata yang baku. Akuarium, frekuensi, conduite, dan idealis jika dicermati ketika kata itu juga mirip dengan asalnya. Pada kenyataannya, pengindonesiaan kata atau istilah asing terutama dari bahasa Inggris sekurang-kurangnya dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu A. Pengindonesiaan kata asing dengan hanya mengubah ucapannya atau tulisan tetapi berubah ucapan. B. Pengindonesiaan kata asing dengan mengubah tulisan dan ucapannya atau tulisan dan ucapan berubah. C. Pengindonesiaan kata asing yang sudah lazim. Berikut penjelasannya satu persatu. Pengindonesiaan kata atau istilah yang berasal dari bahasa Inggris pada dasarnya dilakukan dengan mempertimbangkan ejaan, lafal, atau gabungan keduanya. Pengindonesiaan berdasarkan ejaan inilah yang termasuk dalam kelompok tulisan tetap, tetapi ucapannya berubah. Di bawah ini beberapa contohnya. Pengindonesiaan kelompok ini merupakan gabungan pengindonesiaan berdasarkan ejaan dan lafal. Artinya, kata atau istilah itu diserap atas dasar ejaan dan ucapan. Beberapa contoh sebagai berikut. Pengaruh bahasa asing terhadap bahasa Indonesia sudah berlangsung berabad-abad lamanya sejak bahasa Indonesia masih bernama bahasa Melayu. Pada mulanya, aturan dan kaidah pengindonesiaan kata asing
baik dari bahasa Arab, Portugis, Belanda, Inggris, maupun Mandarin belum ada. Oleh karena itu, pengindonesiaan kata asing berlangsung secara tidak beraturan. Di bawah ini diberikan beberapa contohnya.